Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah, fa inna salahat salahat sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasadat sa'iru 'amalihi. Alhamdulillah, ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah di SMP Negeri 29 Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Masih berjumpa lagi kita dalam pembelajaran materi agama Islam kelas 7 di SMP Negeri 29 Samarinda, yang insya Allah judul atau materi kita pada hari ini bertemakan tentang Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamaah dan qasar. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita umatnya, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satunya adalah kemudahan bagi kita umatnya baginda Rasul untuk melaksanakan sholat jama', baik itu jama' taqdim maupun jama' takhir, yang mana itu semua telah dijelaskan di dalam ilmu fiqih. Maka oleh karenanya kalian semua saya harapkan untuk mempelajari ini dengan sebaik-baiknya, karena salat jama' taqdim atau jama' takhir, atau kita sebut dengan salat kemudahan di dalam melaksanakan salat ketika kita menjalankan suatu perjalanan jauh. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yajma'a baina as-salatayn fi as-safar akhara zuhra hatta yadkhula awal waqtil asri thumma yajma'u bainahuma, rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu an berkata, apabila Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjamak antara dua salat ketika dalam suatu perjalanan, beliau mengakhirkan salat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi dari hadis ini dengan jelas bahwasanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita umatnya untuk menjalankan ibadah salat, yaitu dengan kemudahan-kemudahannya. Akan tetapi ini semua memiliki syarat-syaratnya. Jadi kita tidak bisa menggunakan ibadah salat jama' taqdim maupun jama' takhir tanpa memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu. Syarat-syaratnya adalah, yang pertama, pada saat melaksanakan perjalanan jauh, jarak tempuhnya setidaknya berjarak 80,640 km atau 2 farsyak, atau dibulatkan sekitar 81 km. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan atau kemaksiatan. Yang ketiga, karena sakit atau kesusahan. Yang keempat, sholat yang dijamak atau sholat yang diqadha merupakan sholat adaan atau sholat tunai. Dan yang kelima, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Salah satu contoh adalah ketika kita melaksanakan sholat
jamak taqdim, yaitu sholat maghrib dan isya. Maghrib yang awalnya 3 rakaat, isya yang awalnya 4 rakaat. Ketika kita melaksanakannya, sholat maghrib menjadi 3 rakaat, sholat isya menjadi 2 rakaat saja. Sebagaimana sudah saya jelaskan, sholat maghrib dan sholat subuh tidak bisa lagi untuk diqosor atau dipendekkan. Akan tetapi yang bisa dipendekkan hanyalah sholat-sholat yang memiliki 4 rakaat. Seperti yang telah saya jelaskan tadi. Jadi ketika kita melaksanakan jamak taqdim, yaitu sholat maghrib dan isya, ketika kita melaksanakan pada waktu dan dikerjakan pada waktu sholat maghrib, ketika kita melaksanakannya, kita melaksanakan terlebih dahulu sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sampai salam. Setelah itu kita melaksanakan sholat isya 2 rakaat sampai salam. Jadi sholat maghrib tetap 3 rakaat, sholat isya boleh dikosor menjadi 2 rakaat. Bagaimana cara niatnya? Niatnya salah satu contoh bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya jama' taqdim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ini bacaan niat sholat jamak taqdim waktu maghrib. Bagaimana niat sholat jamak taqdim waktu isya? Salah satu contoh bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardul isya'i rak'ataini majmu'an ma'al maghrib jamak taqdim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ini niat sholat jamak taqdim qasar menjadi 2 rakaat. Kalau tetap mau menjadi 4 rakaat boleh juga. Niatnya adalah usolli fardul isya'i 4 raka'atin majmu'an ma'al maghribi jamak taqdim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi kita boleh mengqasar atau menjamaknya saja. Ketika kita menjamaknya, maka niatnya menjadi rak'ataini khusus untuk sholat isya. Tapi kalau kita tidak mengqasarnya, tetap menjadi 4 raka'atin. Ya, itulah salah satu contoh bacaan niat sholat maghrib maupun sholat isya. Adapun sholat jamak takhir sama seperti sholat jamak taqdim, cuman waktu pelaksanaannya saja yang membedakan. Ketika kita menjalankan sholat jamak taqdim, maka kita kerjakan pada waktu di awal. Contoh maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Akan tetapi jikalau kita menjalankan sholat jamak takhir, maka kita menjalankannya pada waktu yang akhir. Contohnya adalah sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu sholat isya. Ya, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hadirin wal hadirat, murid-murid di SMP Negeri 29 Samarinda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan jelas bahwasanya ketika kita menjalankan atau melaksanakan sholat jamak, baik itu jamak taqdim maupun jamak takhir, itu semua memiliki syarat-syarat tertentu. Jadi kita tidak bisa pula memudah-mudahkannya dan tidak bisa pula kita meninggalkannya. Baik itu ketika kita dalam melaksanakan suatu perjalanan yang jauh, bagaimanapun keadaannya. Maka oleh karena itulah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankannya, yaitu yang awal mulanya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat.
Jadi ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, salat jama' jikalau sudah memenuhi syaratnya maka boleh kita melaksanakannya. Bagaimana cara melaksanakannya? Melaksanakannya itu sama seperti sholat-sholat pada umumnya. Cuman yang membedakan adalah ketika kita menjalankan sholat jamak takhir atau jamak taqdim, perbedaannya adalah ketika kita menggabungkan dua sholat ini, kita tidak boleh menjedahnya. Maka kita langsung melaksanakan sholat keduanya. Salah satu contoh adalah ketika kita menjalankan sholat zuhur dan asar. Ketika kita melakukan suatu perjalanan dan cukup syaratnya, maka boleh kita melaksanakannya dengan menjamak, baik itu jamak qasar taqdim maupun jamak qasar takhir. Apa yang disebut jamak qasar taqdim maupun jamak qasar takhir? Jamak atau adalah sholat yang dikumpulkan, yang dipendekkan. Sholat jamak qasar yang boleh diqasar hanyalah sholat yang memiliki 4 rakaat saja. Seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Akan tetapi sholat maghrib dan sholat subuh tidak bisa diqasar, tidak bisa dipendekkan. Jadi jumlah rakaatnya untuk sholat subuh dan sholat maghrib tetap seperti sedia kala, yaitu sholat subuh 2 rakaat dan sholat maghrib 3 rakaat. Bagaimana cara melaksanakannya? Salah satu contoh adalah ketika kita melaksanakan, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar dan belajar lagi untuk menjadi orang yang berilmu. Maka Bapak akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat di dunia wal akhirah. Dan untuk anak-anak SMP Negeri 29 Samarinda kelas 7, Bapak harapkan untuk lebih memperdalam, kalian membaca buku agama Islam kalian dari halaman 140 sampai dengan halaman 155. Dan jangan lupa untuk mempelajarinya dengan seksama dan memahaminya dengan sebaik-baiknya. Untuk itu Bapak ucapkan selamat belajar. Jangan lupa untuk menyimaknya dengan baik, mencernanya dengan baik, dan mengerjakan soal-soal yang telah Bapak berikan berikut ini. Dan ini yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa kembali. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.